Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog KTC ya Kang Bro. Kali ini saya tidak mau tutorial, tapi kita mau sharing aja. Karena malam-malam kalau tutorial kurang enak. Ya ini garapanku lagi numpuk sekali banyak di sini, ini motor semua. Ini motor semua. Ya, kebetulan kita sharing aja lah ya. Saya itu kalau terlalu banyak garapan malah nggak bisa bikin video. Nah, jadi langsung aja. Ini motor Supra 125 itu mengalami kasus yang namanya boros yang bro ya. Jadi boros yang punya itu pertama suruh nyerpis karbunya gitu ya. Nah, tapi setelah saya servis itu motor masih boros. Tapi keluhan awalnya sih dia bilang nggak boros ya, cuman ngomong agak boros motorku mas, coba diservis karbunya. Jadi kita ngikut aja diservis karbunya. Setelah diservis pemakaian beberapa hari, yang punya itu sudah mulai ngeluh karena dia punya motor Supra 125 kayak gini tuh punya dua. Bedanya dengan yang satunya yang dia punya kemarin habis diservis di tempatku juga, itu irit sekali yang satunya, sedangkan yang ini tuh boros bisa 2 kali lipat, lebih dari 2 kali lipat katanya ya, dengan jarak tempuh yang sama. Oke ya. Nah, jadi terus yang kedua ini saya servis ya, yang karena yang pertama kan boros ya, kita nggak main langsung di mesin, ini kita main masih di area luaran dulu. Nah yang kedua ini itu saya servis setelan klepnya dengan ini ya, bagian selang bensin. Nah kenapa kita servis di sini, nah tak jelasin dikit ya. Kalau untuk setelan klep itu memang pengaruh sekali. Tadi udah saya cek, memang setelan klepnya itu enggak normal lah ya, di luar normal lah ya. Sewajarnya setelannya kan 0,03 sampai 0,05 ya. Itu setelan normalnya. Nah, sedangkan tadi itu setelannya itu kerapat kendor gitu ya. Jadi salah satu ada yang rapat, salah satu ada yang kendor, jomplang lah, istilah setelan jomplang kayak gitu. Jadi tetap pengaruh di bensin dan tenaga, karena yang punya itu ngeluh motornya udah boros, tenaganya kurang, tarikan awalnya itu kayak nggak bisa plong gitu loh, kayak orang pilek lah. Motor nggak berbet, cuman kayak berat, kempel, atau bahasaku, kalau bahasaku ya itu gedibel lah bahasanya ya. Jadi nggak bisa plong gitu loh. Nah terus yang kedua itu saya ini ganti selangnya ini tanpa melalui membran. Duh, kok aneh Kang Bro, kok malah nggak melalui membran. Nah, di sini tuh gini Kang Bro ya, saya ceritain. Ini berdasarkan pengalaman aja ya, tapi efeknya bener-bener terasa. Nah, gini, motor di daerah saya itu terutama di jenis Supra 125, Jupiter Z, pokoknya Yamaha yang bebek ya, yang karbu. Terus di motor Suzuki yang karbu itu banyak sekali kasus motor itu boros, padahal kompresi bagus, pengapian bagus, ya jarum sepuyer semuanya masih normal. Banyak kasus mengalami boros. Nah, dari pengalaman situ saya simpulkan itu banyak kasus itu saya temui penyakitnya di membran. Makanya saya bikin loss kayak gini. Dan ini bukan motor yang pertama kali saya bikin loss, tapi udah banyak sekali motor yang saya bikin loss kayak gini. Kenapa kayak gitu? Padahal membran ini kan fungsinya sangat fatal sekali ya. Jadi ketika si karbu sana itu misal ya terjadi ada kotoran nyelinap di bagian jarum ya, otomatis ketika motor ini sedang mati kondisinya, terus ada kotoran di jarum pelampungnya, otomatis kan netes ya kan. Nah, kalau adanya membran ini dia menghentikan BBM dari tangki yang mau masuk ke bagian karbu. Ya kan? Dia menghentikan sementara lah ya, sementara. Enggak selamanya. Ketika motor hidup, dia mengaliri lagi. Dengan cara kerja ini, selang ini dihisap ya dari manifold, dihisap udara. Jadi ini kan ada karet vakumnya yang menutup antara jalur ini ke jalur ini. Jadi ketika ini ada hisapan, karet itu akan ketarik ke bagian sini dan mengalirkan BBM dari sini ke arah sini. Kan seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, terus
Kalau ini dilepas otomatis nanti kalau ada kotoran di sana ya kan, nanti bakalan terus-terusan netes. Iya, iya betul, itu betul. Tapi ini salah satu jalan terbaik daripada kita menggunakan membran, apalagi membran ini aftermarket. Nah, kalau menggunakan membran, otomatis ketika di sana itu terjadi netes, motor sedang berhenti, otomatis aliran BBM ini akan berhenti di sini. Jadi yang netes itu cuma di mangkuknya. Ketika di mangkuk karbu itu udah habis, motor bensin akan ya yang habis di situ aja, ya kan. Yang di tangki ini masih utuh kan, kayak gitu ya. Kalau pakai membran, kalau nggak pakai membran, kalau di sana netes ya udah los habis kan, kayak gitu. Nah itu kalau terjadi kotoran atau pengganjalan di bagian jarum pelampung. Nah terus namanya di los gini kan ada efek negatif, tapi jelas ada efek positifnya juga ya. Negatifnya ya kayak tadi, ketika netes di sana ya bensin terus-terusan ambiar. Kalau keran ini nggak ditutup, makanya di sini dikasih keran. Jadi sebisa mungkin keran itu ditutup. Kalau ingat, kalau nggak ingat ya nggak apa-apa. Kalau nggak netes ya aman-aman aja. Tapi kalau netes otomatis bensin akan habis. Tapi kalau ingat ya ditutup. Kalau nggak ingat nggak apa-apa ditutup. Kalau jarum normal ya bensin nggak akan keluar, kecuali jarum sedang nggak normal. Nah kenapa kita ngambil kesimpulan bisa dibilang seceroboh ini ya. Jadi gini Kang Bro, ya tak soroti saat ya. Membran ini yang terpasang ini itu sudah tidak original ya. Pengalaman saya banyak kasus-kasus penyebab motor itu menjadi boros, tenaganya loyo dan lain-lain lah pokoknya. Itu disebabkan karena pemakaian membran non original ya. Jadi bukan saya bilang pakai membran itu jelek, enggak. Pakai membran itu tetap lebih bagus daripada diloskan seperti ini. Tapi ya konsekuensinya ada. Nah, tapi ketika Anda menggunakan membran yang original, tapi kalau tidak menggunakan yang original, aftermarket kayak gini, yang murah lah, aftermur, itu mendingan los saja. Kalau itu kalau menurutku ya. Karena apa gini ya, saya udah pernah menggunakan membran kayak gini yang kita beli di toko ataupun kita beli di online, yang pokoknya di bawah 50 ribuan itulah ya. Ada yang dari 20 ribu, 25, 30, 35, 40, itu sudah hampir saya coba semua. Itu enggak ada yang sifatnya itu bagus seperti ori, itu enggak ada. Ya saya bilang itu enggak ada, bukannya mungkin ada Mas beberapa, enggak ada. Saya bilang udah enggak ada ya enggak ada gitu. Kenapa saya bilang enggak ada? Gini. Ya seperti yang saya bilang tadi, banyak kasus motor yang turun performa atau menjadi boros itu gara-gara penggunaan membran yang non ori. Kenapa? Ya. Banyak kasus orang itu motornya netes di karburator sana. Logikanya ketika motor itu pakai membran kan, ketika netes si mangkuk itu udah keluar, udah habis di mangkuk kan berhenti netesnya. Tapi banyak itu yang tetap netes terus. Jadi yang punya itu ngeyel, "Mas, jual membran enggak, Mas?" Nah, gitu kan. Enggak ada, Pak, yang ori, yang biasa mau. Enggak apa-apa, Mas, ganti membran. Padahal kalau kita ganti yang biasa, itu banyak kasus membran tuh masih nempel kayak gini. Di mangkuk itu udah habis tapi tetap ngalir terus. Itu jeleknya membran aftermarket. Kenapa saya bilang gitu? Aftermur lah lebih tepatnya ya, aftermur. Banyak kasus itu gini. Ini kan menghisap ya. Vakum atau klep di sini kan sedang posisi, kalau mesin berhenti kan posisi nutup ya. Ketika mesin hidup dia kan buka gini ya. Jadi si karetnya itu kan ketarik ke sini. Ketarik oleh udara. Nah, banyak kasus ketika motor itu sudah berhenti, ya kan, udah berhenti, udah mati, itu si valve ini karena sifat kevakuman di sini, itu si valve-nya ini, membrannya itu masih narik, belum nutup, nggak mau nutup lah istilahnya, masih narik. Jadi walaupun motor mati di sana netes, di karbu netes, dia ya tetap netes terus sampai bensin di tangki itu habis. Padahal kalau kita bicara soal logika harusnya kan berhenti karena ada membran. Tapi ketika kita tarik selang ini, kita lepas lah, kita cabut cetet yang di sini atau yang di manifold sana,
seketika BBM yang ke sini itu berhenti mengalir. Nah, jadi istilahnya membran yang aftermoon itu sering macet ketika dia ngisap nggak mau balik. Itu kasus yang paling banyak saya temui. Jadi kayak seakan-akan itu percuma lah kita pakai membran, toh kalau netes tetap bensin habis gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, terjadinya kebocoran di membran sini. Jadi fungsinya membran itu kan menghentikan BBM yang mengalir dari sini ke arah karburator ketika mesin itu sedang berhenti atau mati. Ya, nggak ada pergerakan di area piston. Tapi ketika mesin itu hidup, di sini ada hisapan, dia akan kembali membuka. Kan seperti itu ya. Jadi karet di dalam itu kan benar-benar harus presisi sekali, harus rapat, harus bagus, ya kan. Nah, banyak kasus ini yang paling banyak, Jadi banyak kasus penggunaan membran aftermoor kayak gini. Itu walaupun dia nggak netes terus, ya, itu bensin yang mengalir ini kan harusnya ya, selang ini kan masuk ke sini. Nah, kalau yang ini hisap dia ngalir ke sini. Jadi bensin yang mengalir dari sini ke arah sini, ya kan, walaupun si motor itu berhenti mati, dalam kondisi mati, membran dalam kondisi nutup, ya kan, itu banyak sekali kasus dia itu masih rembes. Jadi membrannya itu di dalamnya, karetnya itu kayak berpori-pori, kurang rapat, kurang bagus. Jadi membran itu masih rembes-rembes, akhirnya ngalir ke sini. Nah, kadang ada yang lebih parahnya, itu motor sampai ngancing, nggak bisa diengkol karena BBM tuh ngalir dari sini. Karbu nggak netes, tapi dia ngalir dari sini, rembes ke sini, masuk ke dalam manifold sana, ya kan. Masuk ke manifold kan otomatis langsung terjun ke area ruang bakar, dia tidak melalui karburator. Masuk ke ruang bakar, memenuhi ruang bakar, ruang kompresi, akhirnya motor ngancing. Itu banyak kasus sekali. Ketika dibuka businya langsung nyembur BBM-nya. Nah, itu banyak kasus kayak gitu, membran rembes di area dalam sini. Itu kebanyakan kasus di aftermoor. Ori apakah bisa kayak gitu? Bisa, ori bisa. Biasanya kalau yang ori kasus kayak gitu itu terjadi karena lolosnya kotoran. Misal dari sini ada filter ya, di sini, di dalam sini filternya udah rusak, jebol, terus kotoran masuk, ganjal si membran. Itu bisa juga kasus seperti itu. Nah, yang paling nggak terlihat, hampir samar-samar lah bisa dibilang seperti itu ya. Kasusnya seperti mirip-mirip motor inilah ya. Itu dia itu membran terlihat baru diganti, ya kan. Terus terlihat nggak ngalir ya ketika motor berhenti. Tapi ketika motor itu jalan, BBM-nya itu boros. Ya, itu banyak kasus kayak gitu. Jadi membran itu terlihat baik-baik saja. Tapi ketika di sini udara di sini mulai mengisap si membran, nah BBM itu masuk 2 kali lipat. Jadi masuknya itu lewat sini, masuk sini kan, keluarnya harusnya kan full lewat sini ya kan. Jadi ketika motor itu hidup, dia itu ikut rembes ke hisap di sini. Jadi kasusnya beda dengan yang saya bilang tadi, terus banjir di sana itu enggak. Jadi kalau mesin berhenti ya berhenti, tapi kalau mesin jalan dia ikut rembes. Ngisapnya itu secara perlahan, enggak sederas yang ini, yang sini, tapi dia ikut rembes. Ya. Jadi ikut rembes. Kalau kita hisap di sini, hisap di selangnya itu enggak ada, kayak enggak ada yang rembes ke mulut kita, itu enggak ada. Tapi ketika motor itu digeber, dipakai lari kenceng ya, daya hisapnya lebih kuat dari mulut kita, itu ada rembes ini. Akhirnya otomatis BBM yang masuk itu 2 kali lipat. Jadi dari sini dan dari sini. Otomatis motor jadi boros ya, kasusnya mirip motor ini kan kayak gitu. Terlihat normal, membran baru, nggak ngalir ya, berhenti ya berhenti. Tapi kalau dia udah jalan, udah dibawa lari 40, 50, 60, pokoknya udah mulai di RPM di atas 2000-an, dia mulai ngisep udara plus bercampur dengan, harusnya ini kan ngisep supaya narik si valve aja ya kan, narik si. Nah, tapi dia ikut masuk BBM-nya. Jadi motor itu nggak berebet. Beda dengan yang langsung full bocor, dia motor langsung berebet dan lain-lain. Tapi kalau bocor halus itu dia nggak berebet, hanya terasa kok tarikannya berat, tapi motor itu tambah boros gitu.
Nah, itu kasus yang paling sering terjadi. Bahkan di membran ori pun ya banyak kasus seperti itu. Jadi teman-teman nggak bisa menjas, oh membran KW punya aku membran ori kok boros juga mas. Bisa jadi kayak gitu. Karena di dalam sini itu karet. Karet apalagi motor karbu itu kan pasti udah ada umurnya ya kan. Semudah-mudahnya motor karbu itu pasti ada umurnya. Iya kan? Wong motor injeksi keluar 2010 ke atas sudah keluar, apalagi di Honda itu 2006 2007 udah ada Supra injeksi. Nah, yang jelas kan udah puluhan tahun lah ya. Ya, di sini itu karet. Karet umur puluhan tahun. Kena BBM tiap hari walaupun dia original, itu pasti bisa terjadi rusak. Awal dari kerusakan membran ya, yang ori ya. Itu yang ada macam-macam kasusnya, ada yang nggak ngalir, ada yang langsung bocor. Nah, awal mulanya itu yang paling sering terjadi di bengkel saya ya, terutama itu motor jadi boros. Itu awal terjadi kasus seperti itu. Jadi motor itu tiba-tiba kok makin boros ya mas, motorku lama-lama makin boros, padahal klep udah disetel, karburator udah dibersihkan. Awal mulai itu di sini. Jadi kalau motor Anda itu boros, motor karbu yang pakai membran, entah itu Honda, Yamaha, Suzuki, coba sekali-kali BBM-nya itu dilangsungin, jangan lewat membran. Dicoba. Biasanya Anda misal kerja ya, PP biasanya seliter. Nah, coba Anda dilangsungin. Kalau PP kok lebih dari seliter, kurang dari seliter ya, kurang dari seliter, berarti kan lebih irit daripada pakai membran. Nah, itu bisa mengindikasi kalau si membran ini tuh bermasalah. Kayak gitu. Awal mula itu kebanyakan motor itu terjadi kerusakan boros itu biasanya dari membran. Makanya banyak yang ngeluh, "Loh Mas, awal mula aku punya Shogun itu irit loh. Kok banyak yang bilang Shogun itu boros?" Nah, bisa jadi orang-orang yang bilang Shogunnya itu boros itu karena dia udah rusak. Umurnya Shogun udah berapa puluh tahun kan kayak gitu. Atau motor yang lain lah. Ya kayak gitu. Itu bisa jadi kayak gini. Dan di motor ini juga sebenarnya udah dibuktikan. Ya, yang saya praktekin di video udah dibuktikan. Jadi ketika pakai membran itu boros ya, boros lah ya. Maksudnya kita bilang boros karena penggunaan BBM-nya itu lebih boros ya daripada motor sejenis ini yang lainnya. Ya kan? Harusnya kan kurang lebih misal selisih 2 kilo, 3 kilo atau di bawah 5 kilo itu masih mending. Kalau udah selisihnya puluhan kilo, nah itu udah beda ceritanya kayak gitu. Dengan jenis motor yang sama, tingkat penggunaan BBM ini lebih banyak. Jadi kita bisa bilang lebih boros. Tapi ketika udah di jumper kayak gini itu lebih irit daripada ketika kita pasang membran. Jadi kita bisa simpulkan bahwa membran ini udah tidak layak dipakai. Nah, masalah tergantung teman-teman mau di jumper kayak gini selamanya ya terserah ya kan. Mau dipakein membran diganti yang ori, misal ini kita coba kayak gini lebih irit ya kan, terus kita pengen yang ori ya bisa juga, nanti kita carikan. Kalau nggak ada di toko ya di online atau di apa, yang penting bener-bener ori. Nah itu juga bisa. Kalau di jumper kayak gini itu saran saya itu dikasih banyak-banyak filter. Contohnya ini kan filter kan satu di sini ya, di sini ya. Nah kalau bisa itu ada 3 lah paling enggak ya, di sini, terus sebelum keran sini, terus di ujung sini itu kan dikasih yang banyak supaya apa? BBM ya, kotoran dari BBM itu terfilter di sini. Misal lolos di sini masuk ke filter 2, lolos di sini masuk ke filter 3. Jadi kemungkinan besar terjadinya pengganjalan di area jarum pelampung itu lebih kecil. Ataupun kalau motor jenis kayak Karisma kayak gini ya, kan nggak ada kerannya di sini kayak Supra atau Suprafit ya. Nah itu bisa menggunakan mangkuknya Suprafit. Jadi mangkuk Suprafit itu kan masuk ke keran. Nah di keran itu kan ada baut yang ke bawah itu, ada filternya lagi. Nah itu kan kotoran kan langsung turun, nggak langsung masuk ke mangkuk. Jadi turun, BBM-nya masuk ke mangkuk. Nah Supra itu kan kayak gitu. Nah bisa juga diganti mangkuknya punya Supra.
Itu pengalaman saya yang bagus tuh kayak gitu ya. Jadi itu ya yang bisa saya share kali ini. Anda bisa cek motor Anda, bisa nyoba trik saya ini. Kalau motor Anda dirasa kok tambah boros ya, makin hari kok malah makin boros. Nah, coba Anda jumper tanpa membran. Tapi jangan lupa lubang penghisapan ini kita sumbat ya, kita sumbat supaya nanti gasnya nggak naik-naik bandang-bandang ya. Jadi lubang ini kita sumbat atau ditancepin kayak gini juga nggak apa-apa, ditancepin di membrannya. Tapi jalur yang dari sini sama sini itu disambungin langsung. Nah, teman-teman bisa pakai, kalau di sini kan selang, sini selang, harusnya kan terputus ya. Nah, teman-teman bisa sambung dengan keran kayak gini. Jadi selang yang dari tangki sama di sini disambung pakai keran itu bisa, ataupun disambung pakai filter kayak gini. Karena kan kalau kita sambung langsung kan nggak bisa, kadang kan besarnya selang kan sama. Jadi kita belikan filter terus disambung. Bisa dicoba trik seperti itu buat teman-teman yang motornya karbu udah terasa boros ya kan, dan motor itu pakai membran. Bisa coba. Ini terbukti lebih irit dan sekarang tarikannya wes enteng, nggak ngedibel, wes enak los. Udah saya coba tadi. Oke, gitu aja yang bisa saya share. Semoga videonya bermanfaat. Di sini nggak ada praktek-prakteknya, tapi mudah-mudahan bisa dimengerti dengan tata bicara saya yang asal ngedabrus gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.